membaca teks dikenal karena menari ya. Pada itu hari ini kita akan mencari ide pokok atau ide pendukung pada suatu teks. Ya, pada hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu ide pokok atau ya pokok pikiran dan juga ide pendukung pada sebuah teks atau cerita. Makanya ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan ya. Ide pokok juga bisa disebut dengan gagasan utama atau pikiran utama. Dan kemudian ide pendukung ya. Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok atau pikiran utama. Ya, ide pendukung sering pula disebut dengan ide menjelas ya, sebagai kalimat menjelas yang mendukung ide pokok atau kalimat utama ide pokok. Jadi untuk mengetahui ide pokok suatu cerita atau bacaan, kita harus membaca bacaan tersebut setiap paragraf. Jadi ide pokoknya dalam setiap paragraf itu kita ketahui. Jadi satu bacaan, satu teks itu perlu dibaca. Setiap paragraf perlu dibaca untuk kita mengetahui ide pokok atau pikiran utama atau kalimat utama. Baru nanti bisa kita lihat juga kalimat penjelas atau ide pendukung. Sekarang kita ya akan membaca kembali teks yang sebelumnya kita baca. Sudah kita baca, yaitu dikenal karena menari. Waktunya halaman 70. Di situ ada teks ya, sebelumnya kamu sudah baca, judulnya dikenal karena menari. Dan kita akan mencari ide pokok atau pikiran utama setiap paragraf dan ide penjelas atau pendukungnya ya. Kita akan secara mandiri. Silakan Ananda baca secara mandiri dulu. Masing-masing baca dulu. Ya, coba Ananda lihat dulu gambarnya. Ya, tema kita pada hari ini yaitu meliuk dan menerjang ya, meliuk dan menerjang. Kira-kira coba lihat tuh di gambar, ada tarian ya kan, halaman 77 sampai 79 sebelum kita membacanya sampai halaman 80 ya. Coba lihat pada gambar manakah yang ada gerakan meliuk dan menerjangnya. Halaman berapa tuh gambarnya, gambar tarian? Iya, 77 itu 78 itu ada yang sedang menerjang seperti ini gerakannya. Ya enggak? Coba berdiri dulu semua. Praktekkan. Ya. Lalu gini. Meliuk. Ayo. Seperti itu. Oke, silakan duduk, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita akan membaca tentang dikenal karena menari. Siapa yang di sini suka menari? Coba tanya dulu. Semua suka menari. Coba di sini kalau di Pulau Riau kalian apa? Ya, kami tari sapi. Lalu tari persembahan. Bagaimana tari persembahan? Coba bergerak normal seperti itu. Bawa apa namanya? Iya, daun sirih apa sih? Sirih. Ya. Oke, Gisel, sekarang coba dibaca dari paragraf pertama coba dulu. Yang kencang suaranya Gisel, yang jelas. Dikenal karena menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Oke, jadi karena kita membahas tentang tarian, tadi Ibu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Ananda semua siswa-siswi mampu ya memahami dan menentukan ide pokok dan ide pendukung suatu bacaan atau teks. Jadi nanti Ananda ini semua kalau membaca teks atau cerita
sudah bisa menentukan mana yang namanya ide pokok atau pikiran utama, dan kemudian ide pendukung atau ide penjelas, bisa juga disebut dengan kalimat penjelas ya. Oke, kita sudah baca tadi paragraf pertama. Kira-kira saya coba. Kira-kira bisa menentukan mana yang disebut dengan ide pokok paragraf pertama. Tadi kan itu sudah jelaskan tuh apa yang namanya ide pokok. Coba. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Oke, jadi kata Gisel, ya, ide pokok paragraf pertama adalah Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Benar? Lalu bagaimana dengan ide pendukungnya? Siapa yang bisa jawab dari paragraf pertama ide pendukungnya? Ya, Bang, silakan. Ide pendukungnya yang mana? Tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Oke, benar? Nah, Tepuk tangan untuk Bang. Oke, Ananda, supaya kita lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ayo, semuanya berdiri. haram sam sam, haram sam sam, guli 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 sam sam sam, haram sam sam, haram sam sam, guli 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 ram sam sam, adabi guli 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 ram sam sam, adabi guli 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 ram sam sam. Yaitu dikenal karena menari. Baca paragraf per paragraf, baca satu teks, kemudian Ananda tentukan ide pokok dan ide pendukung setiap paragraf. Coba hitung, ada berapa paragraf di situ? Ada berapa? Ada 6 paragraf. Jadi ada 6 ide pokok yang harus Ananda tentukan. Ada 6 ide pendukung yang harus ditentukan. Setiap paragraf menentukan 2, yaitu ide pokok dan ide pendukung. Ingat ya, ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Ide pendukung itu apa? Informasi atau keterangan tambahan yang mendukung ide pokok. Jadi sudah kalian tentukan nanti ide pokoknya, kalian bisa mencari informasi tambahan yang mendukung ide pokok tersebut. Itulah yang disebut dengan ide pendukung. Ya, paham? Baik Ananda, ini sudah di akhir pembelajaran. Sekarang Ibu mau tanya, apakah Ananda sudah mengerti semua tentang pembelajaran kita pada hari ini? Pembelajaran tentang ide pokok.